Saat tengah malam, Husna terbangun karena mendengar suara-suara piring yang bergemerincing di dapur kamarnya. Ia bangun untuk mengecek, namun tiba-tiba listrik padam dan semua ruangan di sana menjadi gelap gulita, membuat kaki Husna beberapa kali harus terantuk pada dinding ataupun meja dan kursi. Dalam kegelapan, Husna berjalan menuju kasurnya. Namun saat sudah berada di kasur, Husna seperti ditarik oleh sesuatu. Tubuhnya dipeluk sedemikian erat hingga membuat nafasnya sesak. Namun untungnya, listrik kembali menyala dan ternyata di sana tidak ada siapapun selain dirinya. Husna menghela nafas panjang. Kepalanya seketika terasa pusing. Perutnya pun juga semakin sakit terasa. Cepat-cepat Husna mengambil obat yang diberikan dokter dan meminumnya. Namun setelah beberapa saat, rasa sakitnya malah semakin menjadi. Sepertinya obat yang diberikan oleh dokter tak berpengaruh sama sekali pada sakitnya. Erangannya terdengar hingga ke kamar sebelah. Temannya yang takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Husna langsung berusaha mendobrak pintu kamar, dibantu dengan petugas keamanan. Saat mereka masuk, Husna sudah terbaring, tak sadarkan diri. Di bagian celananya terdapat banyak noda darah. "Terima kasih, biar aku yang mengurusnya," ujar teman Husna pada petugas keamanan yang masih berada di dalam kamar tersebut. Saat ia terbangun, temannya itu masih duduk di sampingnya sambil mengompres dahi Husna. "Iya Hus, tadi malam kami mendengar suara eranganmu. Untung ada Pak Benny yang membantu membuka paksa pintu kamarmu. Kami menemukanmu sudah tak sadarkan diri. Memang kamu sakit apa Hus? Kenapa tidak pernah cerita?" Husna menangis sesenggukan. Ia memeluk temannya itu. Lalu setelah tenang, barulah ia mampu menceritakan tentang sakit yang ia derita. "Oh Tuhan, kenapa baru cerita sekarang Hus? Bagaimana kalau hari ini atau besok kau kuantar pulang saja?" "Tidak Dil, aku tidak mau pulang." "Kenapa? Bukankah rumahmu adalah tempat yang paling nyaman untukmu menjalani pengobatan?" "Yang ada kalau aku pulang, itu akan menambah kalut pikiranku. Mantan suamiku pasti tiap malam datang ke rumah. Aku sangat membenci laki-laki itu Dil. Aku ingin tenang, hanya ingin tenang, jauh dari laki-laki bajingan itu." Dila menghela nafas panjang. Ia tak menyangka kehidupan rekan kerjanya itu ternyata lebih rumit dari masalah kehidupan yang ia alami. Dari malam sampai bertemu malam lagi, Dila masih berada di samping Husna, mendengarkan semua keluh kesah wanita cantik itu. "Husna, apa kau tidak pernah berpikir kalau masalah yang kau hadapi sekarang ada kena-mengena dengan hal-hal gaib?" "Maksudmu?" Helaan nafas Dila. "Setelah aku mendengar ceritamu ini, aku malah berpikir kalau penyakit dan semua hal aneh yang kau alami itu disebabkan oleh seseorang yang..." Pembicaraan mereka terputus ketika salah satu teman kerja yang lain mengantarkan 2 porsi bakso. Setelah menerima 2 bungkus bakso tersebut, Dila mengambil piring dan juga sendok untuk menyantap baksonya. "Dila, seseorang yang apa maksudmu tadi?" tanya Husna, membiarkan baksonya yang masih berada di dalam bungkusan. "Makanlah dulu Hus, nanti kulanjutkan ceritanya." Selesai makan, Dila langsung melanjutkan pembicaraan mereka yang terpotong tadi. "Seseorang yang tidak suka padamu ataupun yang menginginkan kamu menderita Hus. Jika memang itu benar, lalu aku harus apa? Bagaimana kalau besok kau ikut aku ke rumah pamanku? Maksudku paman angkatku. Jujur,
Dulu aku juga pernah mengalami hal serupa dengan yang kau alami sekarang. Aku disantet oleh seseorang yang sebelumnya pernah aku tolak. Sekujur tubuhku ditumbuhi bisul yang besar-besar sampai di bagian leherku ini. Lanjut Dila, seraya menengadah dan menunjukkan bekas bisul yang dulu pernah ia derita. Husna menyentuh bekas bisul itu. Lubang bekas nananya begitu besar. Ya sudah, besok kita berangkat ya. Kamu istirahat saja. Aku akan tidur di sini menemanimu, kata Dila seraya tersenyum. Jangan lupa, sebelum tidur berdoa ya. Minta perlindungan pada Tuhanmu, ucap Dila lagi. Keesokan harinya, kedua perempuan itu sudah bersiap untuk pergi. Namun saat mereka tiba di dekat sebuah masjid, Dila menghentikan langkahnya. Ini perlengkapan untukmu beribadah. Tidak usah berterima kasih. Kamu beribadah dulu, biar aku tunggu di sini, ucap Dila seraya menyerahkan bungkusan rapi mukena yang sudah ia beli entah sejak kapan. Husna tersenyum sambil mengambil bungkusan itu. Selesai sholat, ia keluar. Matahari bersinar dengan sangat teriknya di hari itu. Sudah selesai, Husna mengangguk seraya menggandeng lengan Dila. Kau mau ke gereja, biar aku temenin. Nanti saja Dil, kita langsung ke rumah pamanku saja ya. Mereka naik ojek, melewati jalanan beraspal tersebut. Saat sampai di depan rumah paman angkat Dila, kaki Husna tiba-tiba menjadi berat, dan kepalanya juga sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya juga terasa panas dingin. Kamu tidak apa-apa, Hus? Tanya Dila seraya mencoba memapahnya untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba tubuhnya ambruk. Dila yang panik langsung berteriak. Seseorang lelaki berusia 50 tahunan keluar dari dalam rumah. Ada apa ini nak? Tanya lelaki itu seraya berjongkok di dekat tubuh Husna. Saat tangannya menyentuh kepala Husna, terasa hawa panas langsung menyengat telapak tangannya. Astaga, ujarnya seraya mengibaskan tangannya yang terasa panas. Sony, seorang perempuan berusia 20 tahunan keluar. Bibirnya merah, sepertinya ia baru saja menginap. Mengunyah sirih, kapur, gambir, dan pinang. Cepat bantu Dila, membawa perempuan ini masuk ke dalam. Tanpa membantah, mereka mengangkat tubuh Husna untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Husna dibaringkan di tengah-tengah rumah dengan diselimuti kain panjang bermotif. Di sini disebut bahalai, atau di sebagian daerah ponakan-ponakan disebut jarik. Sebelum Husna tersadar, Dila sudah terlebih dulu menceritakan apa yang dialami oleh temannya itu, hingga divonis mengidap penyakit kanker serviks oleh dokter. Mantan suaminya yang membuat temanmu ini sakit. Nanti malam akan kubersihkan dulu badannya. Kita keluarkan apa yang udah berada di dalam tubuhnya, agar nanti bisa diberi penggelat atau pagar gaib seperti kau dulu. Iya man, saya berharap sekali kalau sahabat saya ini bisa sembuh. Dan kalau bisa, kembalikan saja penyakit itu pada yang mengirimnya, ujar Dila sedikit geram saat mengatakan kalimat yang terakhir. Paman angkat Dila itu tertawa seraya mengusap-ngusap kepala Dila. Saat Husna mulai siuman, Dila langsung menahannya untuk bangun. Kepalaku pusing sekali, Dil. Kau akan baik-baik aja. Malam ini pamanku akan mencoba mengobati kamu. Kau istirahat saja, karena nanti malam akan memakan banyak waktu dalam setiap prosesnya, ucap Dila. Menjelang maghrib, paman angkat Dila menyuruhnya untuk minum segelas air. Tanpa ragu Husna meminum air tersebut sampai tak tersisa. Namun beberapa saat setelahnya, perut Husna bagaikan terbakar. Ia mengerang-erang kesakitan. Bahkan lengan Dila terluka karena terkena kuku Husna.
Hingga ketika gumpalan darah panas berwarna hitam kemerah-merahan keluar, barulah perut Husna terasa lega. Setelah Dila membersihkan badan Husna, darah itu ditampung oleh si paman, dibungkus dengan daun, lalu dibuang ke sungai. Setelahnya, si paman menempelkan tangannya ke dahi Husna. "Bagaimana rasanya?" "Dingin sekali," ucap Husna. Si paman menghela nafas panjang, lalu ia meletakkan sebiji kelapa di atas perut Husna. Mulutnya terlihat membacakan sesuatu, entah apa. Tak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba Husna kembali mengerang. Kepalanya terasa sangat sakit, seperti dipukul dengan palu. "Ambilkan bawang tunggal dan jeruk nipis itu, Dila." Sesaat setelah bawang tunggal diusapkan ke kepala Husna, dari mulutnya mengeluarkan darah. "Muntahkan." Sesuatu yang menggeliat-geliat keluar dari mulutnya. Seekor lintah berwarna hijau, atau yang kami sebut limanjau atau halimanjau, dengan ukuran yang cukup besar, keluar dari mulut Husna. Ia begitu jijik ketika menyadari benda itu adalah lintah. "Kalau masih ada yang mengganjal, muntahkan saja, jangan ditahan," ujar si paman ketika melihat Husna mengelap mulutnya dengan tangan. "Sudah tidak ada lagi rasa ingin muntahnya," jawab Husna pelan. Setelah itu si paman langsung menyodorkan air putih untuk diminum pada Husna. Husna terlihat ragu untuk meminumnya, tidak seperti di awal tadi. "Jangan ragu," bentak si paman. Dengan tangan gemetar, Husna mengambil air tersebut lalu meminumnya. "Sisakan sedikit." Setelah itu si paman menuangkan sedikit air tersebut ke atas ubun-ubun Husna, lalu mencipratkannya pada wajah. "Bagaimana rasanya?" "Dingin. Pakai ini dan ikuti aku keluar." Dengan dibantu Dila, Husna mengganti bahalai yang ia gunakan dengan sarung. Lalu mereka berjalan keluar rumah menuju sungai. Di sana ternyata mereka sudah ditunggu. Di jamban tersebut sudah ada 4 bambu yang dililitkan kain hitam antara satu dan yang lainnya, membentuk ruangan kecil. Namun Husna tidak disuruh masuk ke dalamnya, karena kata si paman, itu adalah proses akhir, yaitu pengelat. Saat gayungan pertama jatuh di kepalanya, Husna merasakan dingin yang teramat sangat. Tubuhnya sampai-sampai dibuat menggigil. Namun ketika dilanjut gayungan kedua dan ketiga, tubuhnya sudah terasa sangat nyaman, segar, dan enteng. Lalu setelah itu, Husna diminta masuk ke dalam ruangan kain hitam tadi, diikuti dengan si paman. Gayungan pertama kembali mengguyur kepala hingga tubuhnya. Setelah gayungan ketiga, si paman keluar, lalu melemparkan sebuah telur ayam ke tengah sungai. "Lepaskan sarungmu, lalu buang tanpa melihatnya," ujar si paman. Sebelum pergi, Husna berusaha membuangnya tanpa melihat sarung tersebut lagi. Lalu mereka berdua pun kembali ke rumah si paman angkat Dila. "Bagaimana rasanya, Hus?" tanya Dila. "Rasanya segar. Aku tak merasakan apa-apa lagi yang menggangguku, Dil." Dila tersenyum sesampainya di rumah si paman. Husna diberikan sebuah pisau besar. Ia disuruh membelah kelapa yang sebelumnya sempat ditaruh di atas perutnya. Husna berusaha membukanya, meski hasilnya tidaklah sebagus yang dibayangkan. Namun ketika kelapa benar-benar terbelah, Husna merasakan bayangan seseorang. Wajah mantan suaminya terlihat dengan sangat jelas. "Siapa yang kau lihat?" "Roy, mantan suamiku." "Sudah kuduga, pelakunya pasti laki-laki sialan itu," ujar Dila. Husna menatap si paman untuk meminta jawaban. "Yang membuatmu seperti ini adalah mantan suamimu itu sendiri. Dia ingin kembali memilikimu, tetapi dengan cara yang salah. Kalau kau mau menikah lagi dengannya,
penyakitmu itu akan sembuh. Namun karena kau tidak mau, makanya sakitmu semakin parah. Tapi sekarang, atas izin Tuhan, kau sudah sembuh. Dan satu hal lagi, apapun agamamu, jangan pernah lupa untuk beribadah, ujar si paman. Husna sangat berterima kasih pada lelaki berusia 50 tahunan tersebut. Saat Husna dan Dila ingin beristirahat, si paman memberikan sebuah botol kecil berisi sesuatu seperti minyak. Bukan apa-apa, ini hanya untuk pegangan. Nanti campurkan dengan air. Siramkan di rumahmu yang merupakan tempat asal kau terkena sakit. Satu hal yang perlu kau ingat, jangan pernah lupa menyiramkan air campuran minyak ini pada rumahmu. Karena lawan yang kita hadapi tidak hanya satu atau dua orang saja. Jadi tidak cukup hanya dengan 1-2 penghelat, ujar si paman. Husna mengangguk. Ia menyimpan botol kecil tersebut ke dalam wadah mekenahnya. Lalu mereka pun disuruh beristirahat. Husna tidur sangat nyenyak hingga pagi. Bahkan Dila pun tidak enak kalau harus mengganggu tidur sahabatnya tersebut. Alhasil, mereka pulang setelah jam menunjukkan pukul 12 siang. Dan Dila terpaksa harus bolos kerja. Aku pulang dulu ya Dil, mau ke rumah, ujar Husna. Iya Hus, andai besok aku tidak kerja, aku akan menemanimu pulang. Maaf ya Hus, aku tidak bisa menemanimu pulang ke rumah, ucap Dila saat mereka akan berpisah. Tidak mengapa, kau sudah sangat membantuku. Aku malah tidak enak kalau selalu merepotkanmu. Tidak ada yang direpotkan Hus, aku tulus membantumu karena kita sama-sama wanita. Terlebih lagi, kau adalah teman terbaikku, ucap Dila tersenyum manis. Husna pun pulang dengan menaiki taksi lain. Ia sampai di rumahnya sudah menjelang malam. Orang tuanya kaget dengan kedatangan Husna. Bagaimana hasil dokter Hus? Ma, aku tidak sakit, aku sudah sembuh. Roy berkali-kali ke rumah, ia menanyakan alamatmu. Husna diam saja. Aku tidak memberikan alamatmu pada Roy, karena kami takut kalau kau bertemu dengannya lagi, kau pasti akan kembali disiksa. Aku mengatakan kalau kau sekarang sudah mulai membangkang dan kabur dari rumah. Dengan begitu, Roy tidak akan menyakiti kamu. Maafkan ibumu ini Husna, ucap ibunya. Husna menarik nafas panjang, lalu tersenyum dan mengangguk. Aku mengerti, katanya, lalu berjalan ke arah dapur. Malam itu juga dengan ditemani oleh ibunya, dia menyiramkan air pada rumahnya, seperti apa yang sudah disuruh oleh paman angkat Dila sebelumnya. Semalaman, ia tertidur pulas di kamarnya. Tak ada kejadian aneh lagi ataupun hal semacamnya. Semenjak kejadian yang pernah menimpanya dan sakit yang pernah ia derita, kini Husna sudah bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia juga sudah dipertemukan kembali dengan jodohnya yang sempat terpisah. Silo dan Husna sudah resmi bertunangan. Silo mendatangi Husna ke tempat kerjanya dan melamar Husna di hadapan semua teman-teman Husna, termasuk Dila. Wajah Dila terlihat sangat senang melihat sahabatnya yang sudah bisa bersatu kembali dengan laki-laki yang ia cintai. Selamat ya Hus, jangan lupa nanti kita besanan ya, bisik Dila yang langsung ditanggapi cubitan oleh Husna. Ringis Dila sambil tertawa. Sementara itu, Roy sudah tak pernah terdengar kabarnya lagi. Saat undangan disebar pun, Roy tidak pernah terlihat. Entah apa yang terjadi padanya, tapi Husna sama sekali tidak peduli. Karena dengan ketidakadanya Roy, membuat Husna lebih bahagia. Itulah akhir cerita Disantet Mantan Suami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.